Baik kawan-kawan, malam ini saya coba sharing bagaimana cara membuat baut berbasis parametrik ya. Saya mau coba kontrol, misalkan untuk bikin baut dengan dua variabel. Misalkan nama variabel yang pertama adalah bolt dia, yang keduanya adalah bolt length. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita setup equation-nya dulu nih di SolidWorks. Jadi bisa dari tools atau kemudian klik equation. Nah, kebetulan saya udah bikin shortcutnya, jadi shift E. Ya, di sini yang harus kita setting pertama adalah global variabelnya dulu. Global variable, misalkan kita kasih nama bolt dia. Misalkan value-nya 10. Nah, saya ketik 10 dulu. Oke. Kemudian kita buat lagi yang namanya bolt length. Ya, jadi kita punya dua variabel, punya dua global variabel, satu namanya bolt dia, satu lagi namanya bolt length. Katakan bolt length-nya kita bikin panjangnya 50. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat sketch. Saya di sini mau untuk bautnya ambil dari tampak atas. Ini create sketch. Oke. Langsung kita gunakan polygon. Ambil 6 ya. 6 sisi. Kemudian ini agak kebalik nih. Kalau di AutoCAD inscribe itu di dalam lingkaran, kalau circumscribe itu di luar lingkaran. Tapi kalau di sini di SolidWorks enggak. Yang di luar lingkaran itu ini masuknya kategorinya inscribe ya. Tuh. Kemudian kita kasih dimension. Klik untuk formulanya ini. Kita masukkan nilainya global. Kita boleh tekan sama dengan dulu ya. Sama dengan global variable bolt dia dikali 1.5. Oke. Nah, kemudian untuk yang atasnya sini ini kan masih under define ya. Under define, caranya kita tekan control, klik. Nah, nanti muncul constraint-nya. Constraint baru kita ambil horizontal. Nah, kalau kita lihat di sini sudah fully defined. Kalau di Inventor bilangnya fully constraint. Oke, kita boleh tekan Ctrl 7. Kemudian kita extrude. Mau ke atas mau ke bawah bebas. Di sini blind. Nah, di sini kita masukkan lagi formulanya. Sama dengan global variable, ambil yang bolt dia dikali 2/3. Ya, dah. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita bikin lingkaran di atas ini nih. Bikin sketch. Lingkaran. Ya. Sini kita coba bisa langsung nggak dia fully define. Klik. Escape. Nah, kalau di sini lihat di sini masih under define ya. Jadi kita tekan control, klik. Dan ini belum dapat. Saya escape dulu. Tekan control, klik. Kemudian klik yang atas. Sisi yang atas. Ambil tangent. Oke. Sudah fully defined. Exit. Boleh tekan Ctrl 7. Nah, dari Ctrl 7 sini
kita boleh gunain extrude cut. Extrude cut, ambil lingkarannya. Nah, kalau di Inventor kita bisa ambil yang namanya intersect. Jadi dia ada join, ada cut, ada intersect. Nah, kalau di sini kita ambilnya yang cut, extrude cut. Di sininya kita ambil yang nih. Kita ambil yang outward ya, yang out nih. Flip out. Kemudian kita atur ininya, sudutnya. Nih, yang kalau di sini kita ambilnya flip side to cut, atau kalau di Inventor namanya intersect. Kemudian kita ambil, kita setting draftnya. Setting draftnya 60 derajat. 60 derajat. Tuh, langsung kepotong. Ya, nih, langsung kepotong ininya. Kalau sudah, oke. Jadi itu yang ngebedain antara si Inventor sama SolidWorks untuk polanya. Kemudian kita bikin boatnya. Ini boleh dipilih permukaannya. Create sketch. Dan saya buat lingkaran di sini. Oke, kasih dimensi. Klik. Sama dengan global variable bold dia. Oke. Oke. Feature extrude. Nah, di sini kita ambil yang blind ya. Blind ini kita buat sama dengan global variable bold length. Nah, nanti kita coba setting nih bold length-nya. Oke. Oke, kita lihat ada kekurangan di mana dari setapan kita. Kalau di sini, misal kita keluarin lagi equation-nya. Kalau misalkan kita ganti nih, si bolt dianya 20. Ya. Bolt dianya 20, atau bolt dianya yang ekstrim dah. Saya ganti 50. Oke. Oh, ini masih ikut ya, masih ikut. Karena tadi ini blind ya. Harusnya tadi kita setupnya to surface, biar dia bisa ngikut terus. Oke. Yang ini maksud saya. Kita coba edit ya. Ini yang kedua, yang cut ini. Klik kanan, edit feature. Nah, di sini harusnya bukan blind yang diambil, tapi up to surface. Face plane-nya saya pilih sampai sini bawah. Ada. Oke. Oh, sebentar, bukan yang ini. Ini saya lepas dulu. Yang ini nih, yang biru nih. Nah. Oke. Oh, reboot error. Oke, bawah ini ya. Gini, klik yang merah ini nih. Klik sampai sini. Kalau sudah boleh oke. Sip.
Nah, selanjutnya adalah posisi bawahnya kita chamfer. Misalkan kita mau ulir yang halus ya, ulir yang halus, pitch-nya 1, jadi kita chamfernya 1 aja. Chamfer, jarak ininya kita isi 1. Oke, pilih edges yang bawah. Oke, sudah selesai. Nah, ini salah satu kelebihannya kalau di SolidWorks itu, saya pikir begitu dia bikin trip, dia benar-benar mirip banget sama profile aslinya. Jadi kayak semacam kita bikin helix ya, kita bikin helix, kemudian kita bikin profilnya, baru di swipe. Kalau di sini dia udah digabungin jadi satu feature tersendiri. Jadi kita boleh dari insert feature, kita cari thread. Nah, kita cari thread. Mana ulir. Nih, thread. Oke, agak lama loadingnya. Oke. Nah, yang pertama adalah ini saya pilih edges-nya dulu ya, di atas ini. Ntar, klik. Kemudian start surface-nya dari bawah. Ini blind-nya saya naikin ke atas. Misalkan saya ambil panjang thread-nya nggak full, misalkan 30 aja. Oke. Nah, di sini kita setup lagi nih untuk ukurannya. Nih yang ini. Oh, ini udah 60 M10 kali 1, di sini metric die ini. Oke. Kalau sudah, kita boleh klik. Oke, ini loh maksud saya. Jadi dia itu yang untuk feature thread itu jadi gabungan dari helix, kemudian profilnya dibikin secara otomatis. Jadi benar-benar mirip sama profil aslinya. Ya. Kemudian untuk yang bagian sini, bagian N-nya ini, kalau kita mau kelihatan lebih bagus, boleh dipilih ini permukaannya, create sketch. Kemudian ini kita convert entity, kalau di Inventor namanya project geometry. Udah ke convert, pilih. Selanjutnya adalah kita gunakan extrude cut. Ambil yang through all aja, jadi tembus semua. Oke. Nah, ini ya. Oke, seperti itu kawan-kawan, langkah-langkah untuk proses pembuatan ulir ya, bukan pembuatan ulir, proses pembuatan baut di SolidWorks. Nah, kalau misalnya saya tekan Ctrl Shift E, kita bisa atur nih mau diameter boltnya berapa, misalkan 12. Oke, nanti dia otomatis yang besar. Oh, cuma ada ini ya, ada masalah di kepala bautnya nih. Malah tadi blind lebih ini ya, lebih akurat. Ini saya coba ganti lagi, edit feature, blind, tapi kita coba pakai formula aja. Ini saya coba ganti lagi blind, tapi di sini pakai formula.
sama dengan bold dia dikali 2/3 biar sama kayak ketebalannya. Oke, ini lebih baik ya, jadi kalau saya tekan Ctrl Shift E ada perubahan, katakan dia bold dianya di 20. Oke, aman. Nah, misalkan ini panjangnya 100, masih aman. Ya, untuk panjangnya, oke. Kalau misalnya untuk feature-nya ya tinggal ganti aja dari thread-nya ini. Jadi thread-nya ini kita boleh klik kanan, edit feature, kita tinggal atur mau berapa nih ukuran thread-nya. Kalau misalnya 20 ya kita cari 20. Kita cari 20. Ini kan masih M10 nih. Kita cari M20 untuk ulir mediumnya nih kali 2. Kemudian panjangnya kita ganti misalnya. Panjangnya kita ganti. Mana panjangnya? Oke. Ya, seperti itu kawan-kawan. Cara proses pengerjaan pembuatan baut di SolidWorks. Terima kasih.